Halo, kenalin aku Mia. Di video kali ini aku akan membahas 6 kesalahan yang dilakukan oleh pendaftar beasiswa LPDP sehingga mereka gagal pada tahap seleksi administrasi. Kira-kira apa aja ya kesalahan itu dan apa aja yang sebaiknya kalian hindari sehingga kalian bisa lolos pada tahap seleksi administrasi beasiswa LPDP. Langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, ketika mengikuti seleksi beasiswa LPDP, biasanya tahap seleksi pertama yang dihadapi oleh para peserta yaitu tahap seleksi administrasi. Walaupun banyak yang berpikiran bahwa ini baru tahap seleksi administrasi, gampang lah, paling tinggal upload berkas atau paling tinggal isi data diri, bisa lah ya, pasti lolos lah ya. Well, walaupun kedengarannya gampang, tapi jangan dianggap sepele ya, karena ada saja peserta yang gagal di tahap seleksi administrasi ini. Jangan sampai ibarat mau perang, kalian baru sampai gerbang, sudah gugur. Oke, langsung aja kita bahas apa aja sih kesalahan yang sebaiknya kalian hindari agar kalian dapat lolos pada tahap seleksi administrasi beasiswa LPDP tahun 2022 ini. Yang pertama yaitu kesalahan upload berkas. Jadi, pada tahap seleksi administrasi ini, biasanya peserta diminta untuk mengupload beberapa dokumen atau berkas persyaratan. Nah, karena ada beberapa dokumen yang diupload, tak jarang ada aja peserta yang kurang teliti sehingga mereka melakukan kesalahan upload berkas. Misalnya, berkas yang diminta itu ijazah, kemudian mereka malah upload transkrip pada bagian ijazah, atau sebaliknya, yang diminta itu transkrip malah diupload ijazah. Nah, pastikan lagi bahwa berkas yang kalian upload itu memang sesuai yang diminta. Sebelum kalian submit, lakukan lagi cek and recheck. Oke? Yang kedua yaitu mengupload sertifikat bahasa Inggris yang sudah tidak berlaku. Seperti kita ketahui bahwa sertifikat bahasa Inggris itu biasanya mempunyai masa berlaku yaitu selama 2 tahun. Baik itu sertifikat IELTS maupun sertifikat TOEFL. So, pastikan lagi bahwa sertifikat yang kalian gunakan itu memang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga yang memang diakui oleh LPDP. Kalian bisa cek listnya di panduan LPDP, biasanya di sana dicantumkan lembaga-lembaga apa aja yang memang diakui oleh LPDP. Kemudian yang ketiga yaitu skor atau nilai kalian itu tidak mencukupi. Selain sertifikat TOEFL ataupun IELTS kalian yang tidak berlaku, kesalahan selanjutnya yang terkadang dilakukan oleh peserta yaitu mereka kurang perhatikan skor atau nilai yang mereka gunakan, misalnya untuk sertifikat bahasa Inggris. Contohnya, misal untuk kalian pendaftar jalur reguler dalam negeri, biasanya minimal TOEFL ITP yang diminta itu skornya 500. Tapi misalnya kalian ternyata skor TOEFL-nya itu kurang dari 500, kalian tetap pakai. Nah, itu biasanya kalian akan gagal pada tahap seleksi administrasi. Jadi pastikan lagi bahwa sertifikat yang kalian gunakan itu skornya memang sesuai dengan persyaratan. Selain sertifikat bahasa Inggris, yang perlu kalian perhatikan juga IPK yang kalian gunakan. Karena biasanya IPK juga ditentukan oleh pihak LPDP untuk minimalnya. Misal, kalian mengikuti jalur reguler, maka untuk pendaftar jenjang magister, IPK minimal kalian itu adalah 3,00. Sedangkan untuk pendaftar jenjang doktoral, biasanya IPK yang diminta itu minimal 3,25. Jadi pastikan lagi bahwa skor, baik itu skor untuk sertifikat bahasa Inggris ataupun IPK kalian itu memang memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak LPDP. Lanjut kesalahan yang keempat yaitu memalsukan dokumen. Ada aja peserta yang coba-coba untuk memalsukan dokumen seperti misalnya sertifikat
bahasa Inggris, baik itu sertifikat IELTS ataupun sertifikat TOEFL. Well, kalau menurut aku jangan coba-coba deh ya guys, karena setiap dokumen ataupun berkas yang kalian upload pada saat pendaftaran itu akan dicek dan diverifikasi oleh pihak LPDP. Jadi pastikan bahwa semua yang kalian upload itu nantinya memang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan yang kelima yaitu kudet atau kurang update informasi terkait beasiswa LPDP. Biasanya untuk beasiswa LPDP sendiri itu tiap tahun mempunyai panduan atau aturannya masing-masing. So, pastikan kalian menggunakan panduan yang terbaru. Karena ada aja peserta yang misalnya diminta untuk mengupload surat rekomendasi. Dia malah pakai template surat rekomendasi misalnya tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu. Padahal biasanya setiap tahunnya LPDP itu selalu mengupdate peraturannya dan juga panduannya, sehingga pastikan bahwa berkas-berkas atau dokumen yang kalian lampirkan itu memang sesuai dengan panduan di tahun tersebut. Misal kalian ikut beasiswa LPDP tahun ini. Nah, pastikan kalian membaca dengan detail panduan dan persyaratan yang diminta pihak LPDP pada tahun 2022 ini. Jangan sampai kalian pakai format ataupun berkas yang tidak sesuai dengan panduan. Oke? Dan lanjut ke kesalahan yang keenam, yaitu kurangnya persiapan dan terburu-buru. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para deadliners yang hobinya menyelesaikan di detik-detik terakhir. Saran aku, kalian kalau bisa cicil dari jauh-jauh hari, karena pada saat pendaftaran itu kalian tidak hanya diminta untuk mengisi data diri kalian. Ada banyak berkas yang perlu kalian upload, dan biasanya juga kalian diminta untuk membuat esai. Seperti misalnya pada tahun 2021 kemarin, kami diminta untuk membuat sebuah esai dengan tema komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca studi, serta sebuah personal statement. Yang mana menurut aku, untuk esai itu perlu waktu kita memikirkan, kemudian memetakan. Karena yang perlu kalian ingat bahwa apa yang kalian tulis pada saat seleksi administrasi, apa yang kalian isi pada saat seleksi administrasi itu akan kalian pertanggungjawabkan pada saat seleksi wawancara nantinya. So, pastikan bahwa kalian mempersiapkan isian tersebut secara matang. Kalau bisa jangan sembarang, karena takutnya nanti mempersulit kalian sendiri pada saat seleksi wawancara. Selain itu, menurut aku kalau bisa kalian submit form pendaftaran kalian itu beberapa hari sebelum penutupan pendaftaran, karena konon katanya terkadang website LPDP itu down di detik-detik terakhir. Mungkin karena terlalu banyak yang akses sehingga websitenya down. So, sayang banget kan kalau misalnya kalian sudah upload berkas, kalian sudah isi data diri kalian, misal tinggal beberapa yang belum diisi, tapi ternyata websitenya down dan kalian nggak bisa ngelanjutin. Jadi pastikan lagi kalian cicil dari jauh-jauh hari. Kalian persiapkan yang memang bisa dipersiapkan sebelum pembukaan pendaftaran, misalnya seperti sertifikat bahasa Inggris, ataupun rencana studi kalian nantinya ke depan bagaimana, kalian mau kuliah di dalam ataupun di luar negeri, kalian mau ambil prodi apa, kemudian rencana kontribusi kalian nanti seperti apa pasca studi. Nah, menurut aku itu bisa kalian cicil dari jauh-jauh hari. Sehingga ketika pendaftaran LPDP dibuka, kalian sudah punya bekal nih. Kalian tidak lagi harus terburu-buru nantinya, sehingga menyebabkan beberapa kesalahan-kesalahan yang harusnya bisa kalian hindari. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Good luck, semoga kalian bisa lolos.
menjadi awardee LPDP tahun 2022 ini. Semangat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye.